Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang monolit. Nah, magnolit mewakili garis keturunan basal Angiospermae sekitar 9.000 sampai 10.000 spesies pada 4 ordo utama, yaitu Magnoliales, Laurales, Piperales, dan Sanellales. Nah, mereka bukan leluhur langsung monokotil atau eudikot, melainkan kelas sister yang mempertahankan banyak karakter plesiomorfik. Nah, studi magnolit penting untuk merekonstruksi asal-usul bunga pertama dan memahami peran ekologisnya di hujan atau hutan tropis, serta nilai etnobotani di Indonesia. Mari kita perhatikan karakter morfologi utamanya terlebih dahulu. Secara umum, magnolit memiliki ciri fisik yang cukup mencolok. Yang pertama itu ada habitus. Mayoritas anggota kelompok ini memiliki perawakan berupa pohon atau semak berkayu yang kokoh. Sistem perakarannya adalah akar tunggang yang mencerminkan struktur dasar tumbuhan di kotil purba. Lalu yang kedua ada daun. Jika kita lihat pada bagian daun, tipenya adalah daun tunggal dengan pertulangan menyirip. Hal ini perlu digarisbawahi bahwa tata letak daun filotoksisnya yang tersusun secara spiral pada batang. Pola spiral ini merupakan salah satu strategi efisiensi penangkapan cahaya. Lalu ada struktur bunga. Nah, bagian yang paling khas ada pada bunganya. Kita tidak menyebutnya kelopak atau mahkota secara terpisah, melainkan tepal. Hal ini dikarenakan organ periantumnya belum terdiferensiasi dengan jelas. Selain itu, jika teman-teman perhatikan, organ reproduksi seperti benang sari dan putiknya berjumlah banyak dan tersusun secara spiral pada dasar bunga yang memanjang. Selanjutnya, kita masuk ke aspek yang lebih mendalam, yaitu tingkat mikroskopis pada anatomi serbuk sarinya. Yang pertama itu ada karakteristik polen. Berdasarkan studi literatur Widyasari et al. 2023, serbuk sari magnolit bertipe monad atau butiran tunggal. Secara evolusioner, poin paling krusial di sini adalah tipenya yang monosulkat, artinya hanya memiliki satu celah atau apetura. Ini berbeda dengan eudikotil modern yang biasanya trikoplat atau memiliki 3 celah. Yang kedua itu ornamentasi. Permukaan luar atau eksinnya memiliki ornamentasi retikular, yaitu berpola jaring-jaring. Struktur ini sangat penting untuk proteksi sekaligus membantu dalam proses penempelan pada tubuh polinator. Lalu yang ketiga ada fisiologi. Perkembangan polen ini melibatkan proses makrosporogenesis dan mikrogametogenesis yang puncaknya terjadi pada fase antesis, yaitu saat bunga mekar sempurna. Fungsi utamanya secara biologis, seluruh struktur anatomi yang kompleks ini bermuara pada satu fungsi vital, yaitu mendukung pembentukan tabung serbuk sari agar proses fertilisasi atau pembuahan dapat terjadi dengan sukses. Selanjutnya adalah anatomi vegetatif tumbuhan yang terdiri dari jaringan epidermis, jaringan dasar, dan juga jaringan pengangkut. Pada jaringan epidermis, jaringan ini berfungsi sebagai jaringan pelindung. Jaringan dasar seperti parenkim, kolenkim, dan sklerenkim berfungsi sebagai penyimpanan dan juga penguat. Lalu pada jaringan pengangkut seperti xilem dan juga floem, ini berfungsi sebagai penghantar air dan juga hasil fotosintesis. Selain itu juga ada jaringan sekretori atau saluran minyak. Selanjutnya adalah fitokimia dan juga senyawa biologis, di mana magnolit kaya akan alkaloid, terpenoid, steroid, dan juga minyak astiri, di mana senyawa-senyawa ini berfungsi atau berpotensi sebagai antibakteri, antiinflamasi, dan juga antioksidan, serta pertahanan diri terhadap herbivora, di mana terbentuknya senyawa-senyawa ini itu berkaitan dengan jaringan sekretori yang menjadi tempat penghasil dari metabolit sekunder ini. Secara filogenetik, magnolit termasuk ke dalam angiospermae basal yang membentuk klat tersendiri dan berkerabat dekat dengan monokotil dan eudikotil. Kelompok ini memiliki ciri bunga primitif berupa tepala dan susunan spiral. Namun, tiap ordonya memiliki adaptasi yang berbeda-beda, sehingga tanaman ini merupakan kelompok transisi dari evolusi tumbuhan berbunga. Untuk biografi dan distribusi dari tanaman magnolit ini banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis seperti di Asia Tenggara.
Kelompok ini dianggap sebagai flora lorik karena berasal dari masa lampau, akibat dari pergerakan lempeng bumi dan perubahan iklim geologis. Magnolit sangat beragam di tropis. Terdapat banyak genus seperti Magnolia, Piper, dan Myristical. Potensi ekonomi meliputi banyak sekali seperti rempah pada lada, pala, dan obat-obatan tradisional ataupun modern, sehingga banyak sekali digunakan untuk bahan industri. Pengelolaan berkelanjutan juga penting dilakukan untuk konservasi dari pemanfaatan tanaman magnolit ini.